Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Deskar Printing, channel khusus yang membahas mengenai dunia sablon ya. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas atau wawancara testimoni lagi dengan salah satu peserta kursus kita. Nah, peserta kursus kali ini jauh-jauh datang dari kota Banjarmasin loh. Udah nggak sabar kan mau dengerin testimoninya? Yuk cek video selanjutnya. Selamat siang Mas. Nah, sebelum kita mulai nih untuk testimoni atau wawancara mengenai kursus privat sablon di Deskar, mungkin Masnya bisa perkenalan diri dulu Mas. Baik, nama saya Muhammad Rizky Arif. Saya berasal dari Banjarmasin. Nah, mungkin itu perkenalan dari saya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya ya telah memberikan pelajaran yang sangat berharga di dunia sablon. Sebelumnya tahu kursus ini dari mana Mas? Oh, kalau dari tempat Deskar ini saya terus terang mengetahuinya dari YouTube. Dari YouTube ya? Ya dari YouTube, terus kita main di IG juga lihat ternyata ada Deskar Printing, di mana di situ bisa menyediakan tempat kursus untuk orang yang mau belajar ya, untuk mau belajar tentang sablon, dunia sablon. Untuk kursusnya sendiri Mas, untuk media atau item-item yang diambil oleh Masnya itu untuk jenis apa Mas kalau kita boleh tahu? Kita ada dua macam ya yang kita ambil, yaitu di bidang datar dan juga bidang bulat ya. Bidang bulat. Itu jenisnya apa aja Mas? Kalau yang bulat itu kita fokus ke plastik cup dan juga tumbler. Itu yang kita ambil. Untuk sebelumnya Mas itu udah ada experience di sablon atau memang dari basic? Untuk bicara basic ya kita belum pernah sama sekali. Belum pernah berarti sama jadi sekali memang belum dari ada, nol ya? kita di dunia sablon ini, dan alhamdulillah terima kasih ya untuk para pengajar juga memberikan bimbingannya sangat friendly sekali. Ya. Berarti diajarin tetap dari awal ya Mas ya? Ya betul, memang dari awal. Dari perkenalan tinta, afdruk mungkin ya paling dasar, pembuatan screen, berarti pembuatan film juga gitu. Itu kan kekhawatiran banyak teman-teman kita nih Mas yang ya dibilang masih awam banget tapi pengen belajar sablon gitu. Tapi semua itu mungkin kok kalau kita mau belajar ya Mas ya, bisa tentu, pasti. Tentu, sangat mungkin, bahkan sangat mudah ternyata ya kalau kita punya niat untuk belajar. Nah, terutama di Deskar ini, dimana saya memang dari nol sama sekali tidak tahu berapa apa itu lama bahan-bahannya. Waktunya kemana? Ini kita 1 minggu. 1 minggu bisa ya? 1 minggu sudah bisa sampai sablon, cuci, dan juga ini hasil dari sablon kita sendiri. Salah satu hasil, ya. Gitu pasti bisa lah kalau mau belajar. Untuk teman-teman kita kan banyak nih Mas yang tanya-tanya ya di kolom komentar, di IG atau di TikTok pun ada gitu yang tanya. Jadi nggak perlu khawatir, pasti diajarin dari awal gitu kan. Ya tentu sangat apa ya? Tidak perlu ragu dalam memilih belajar di kursus di Deskar, karena memang ya seperti yang saya rasakan sendiri, pengalamannya saya ambil, dan ternyata sangat mudah ya dan bisa diterima. Bagaimana para instruktur yang membimbing sabar dan ya santai tapi tetap dapat ilmunya gitu. Kalau untuk kesulitan Mas, pasti kan ada kesulitan nih selama belajar. Dan untuk di sablon pun media apa Mas yang kira-kira di Masnya yang paling sulit dipelajari? Oh, yang paling sulit yaitu media plastik ya. Plastik ya? Iya, karena itu perlu latihan terus dan karena butuh cepat ya. Ya, karena kalau plastik itu tintanya cepat kering dan tentu membuat screen itu cepat buntu. Jadi di situ perlu latihan yang lebih ekstra lagi agar bisa menghasilkan plastik cup, sablon plastik cup yang lebih detail, yang lebih rapi lah pokoknya. Tapi semua kendala-kendala itu udah diajarin kok sama pembimbingnya. Untuk ini Mas, ada nggak selama 7 hari ya berarti? 1 minggu. Nah 1 minggu itu ada nggak kesan-kesan atau pesan yang bisa disampaikan untuk baik itu untuk instruktur ataupun tim dari Deskar sendiri? Kalau untuk kesan-kesannya semua baik ya. Tentu sangat ramah dan kita diterima meskipun dari mana saja. Nah, termasuk saya sendiri sebelumnya kan kita belum pernah ketemu, tiba-tiba dilihat di YouTube, di IG, udah kita chat WA, bisa ikut kursus enggak? Dengan ngatur jadwal yang jadwalnya itu sangat fleksibel ya. Dimana di situ bisa saling memahami, kita dengan instruktur juga istilahnya ya enjoy ya. Enjoy aja istilahnya, kita sama-sama belajarnya.
Nah, seperti itu. Untuk ini Mas, teman-teman kita kan banyak juga nih yang masih kebingungan gitu, gimana sih caranya mau belajar gitu, mau belajar sablon tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Terus ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang emang masih awam banget untuk sablon ini Mas? Kalau menurut saya pribadi ya, lebih baik kita belajar dengan ada yang si pembimbing sebenarnya. Ya, pembimbing ya. Yang membimbing langsung itu mempermudah kita apa sih fungsi-fungsi dari bahan itu. Nah, dari bahan-bahan sablon. Namun bisa juga kita belajar dari YouTube. Tentu dengan dari YouTube ini tergantung kitanya, kemauan kita ini tinggi enggak. Kalau dari YouTube. Sedangkan saya kan menilai diri saya sendiri ini kalau kemauan untuk belajar secara mandiri atau secara otodidak tuh saya pun masih kurang. Jadi ya waktunya juga meskipun jauh dari Banjarmasin tetap saya datengin agar saya benar-benar bisa mendapatkan ilmunya gitu. Ya, seperti itu. Baik, untuk kesan-kesan ya bagi teman-teman yang mau belajar atau mau berkecimpung di dunia sablon, saya sangat menyarankan sekali untuk bisa belajar. Tentu memulai sesuatu usaha atau apapun itu, lebih baik kita memiliki ilmunya sebelum kita memulai usaha tersebut. Nah, jadi bagaimana cara kita mendapatkan ilmunya bisa melalui kursus. Dan saya juga memilih kursus pada tempat di Sekar Printing yang berada di Yogyakarta. Saya jauh-jauh dari Banjarmasin sampai ke Yogyakarta, dan sebelumnya juga saya belum pernah ke Yogyakarta, dan ternyata untuk mencari alamat di Sekar ini sangat mudah. Tinggal gunakan Google Maps. Dan kita juga sambil teleponan, misalkan ada sesuatu kendala, ya masih humble lah untuk tim di Sekarnya, masih bisa menerima kita logowo sekali. Nah, jadi tidak salah pilih kita untuk kursus di tempat ini. Mungkin itu aja testimoni dari saya.